Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan lewat renungan harian pada pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita dan kita dimampukan untuk melakukan seluruh kegiatan kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga penuh kasih karunia, kami kembali datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat mengisi hati kami, menuntun seluruh aktivitas kami, sehingga kami boleh dikuatkan dan dimenangkan oleh Tuhan di dalam aktivitas kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 20. Akan tetapi janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, melainkan bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan kita hari ini, Kristus memperingatkan para murid bahwa mereka tidak boleh menjadikan kuasa atas setan-setan atau keberhasilan dalam pelayanan mereka sebagai sumber pokok sukacita mereka. Ditekankan di sini bahwa kuasa itu adalah pemberian Yesus Kristus, sehingga para murid mampu menghalau segala kekuatan jahat dan roh-roh jahat penguasa dunia ini. Tujuannya adalah agar murid-murid tidak jatuh dalam godaan keangkuhan secara religius yang dapat menjadikan perseteruan di antara para murid, bahkan perpecahan, dan mereka harus disadari bahwa yang menjadi pusat perhatiannya bukanlah kekuatan diri mereka sendiri, melainkan karena mereka mampu bersekutu dalam kebahagiaan abadi bersama Allah di sorga. Dikatakan, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Sukacita mereka harus datang dari kenyataan bahwa mereka telah dibebaskan dari dosa dan sedang bersiap-siap menuju kepada sorga yang baka. Roma 12 ayat 6 berkata, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat ini harus diingat, dan ini untuk menyadarkan kita bahwa Allah lah sumber dari segalanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita saat ini, bahwa karunia yang ada pada kita harus kita pakai semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa kuasa yang ada pada kita itu adalah kuasa yang terberi
given power, bukan kuasa dari diri kita sendiri. Untuk itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam berbagai karunia yang diberikan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam banyak hal, seperti kesuksesan dan pencapaian dalam hidup kita, seringkali menggoda kita untuk menjadi sombong, angkuh, dan mengandalkan diri kita sendiri. Kita lupa bahwa keberhasilan kita adalah kuasa kasih Allah yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, kita harus selalu menimba energi ilahi dalam doa-doa yang bertekun. Kita terus harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui doa-doa kita yang terus kita tekuni. Seringkali ketika kita mengalami pencobaan dan didera oleh duka cita, doa menjadi pilihan utama kita. Namun ketika kita mengalami sukacita, seringkali kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus dalam kesedihan maupun kegembiraan hatinya masih menyampaikan ucapan syukur kepada Allah Bapa. Inilah yang menjadi teladan kita. Selanjutnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memiliki spirit kerendahan hati. Seperti kerendahan hati anak-anak kecil di hadapan Allah. Kerendahan hati adalah teladan Tuhan Yesus yang utama yang layak dimiliki oleh setiap orang percaya. Orang yang rendah hati itu seperti tanah yang subur. Meski dipandang kotor dan sering diinjak-injak orang, namun ia tetap kuat menopang kehidupan dan menumbuhkan tunas-tunas hijau. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini dapat membuka wawasan kita agar terus menggali karunia dan talenta yang diberikan kepada kita masing-masing dan kita pakai hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami terima. Kami bersyukur ya Bapak, kami diingatkan kembali untuk menjadi orang-orang yang senantiasa penuh dengan kerendahan hati, menerima karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi hanya karena perkenanan Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima kuasa Tuhan, dan kami terus menggali iman kami untuk bertumbuh di dalam kasih ilahi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berangkatkan kami untuk seluruh aktivitas kami, baik pekerjaan dan pelajar-pelajar dan mahasiswa yang akan berangkat untuk menuntut ilmu, bahkan para pelayan-pelayan Tuhan diberkati, diberikan sukacita, dicukupkan makanan dan minuman, diberikan umur yang panjang, sehingga damai sejahtera Allah Bapa menyertai perjalanan aktivitas kami. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kami mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka, merdeka.